Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa yang kita lakukan itu hanya dibalas di akhirat saja? Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Setiap orang tidak bisa menanggung dosa orang lain, atau sebaliknya dosa kita ditanggung oleh orang lain. Ketika kita salah, maka kitalah yang bertanggung jawab. Maka jangan sampai salah mengambil keputusan. Kalau kita sudah terbelenggu dengan kebiasaan buruk, maka segeralah berubah. Karena perubahan itu kemudian akan berdampak terhadap apa yang kita dapatkan. Apakah itu di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Meskipun betul sekali bahwa setiap manusia itu pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka akan kembali. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dan Allah lah yang menjadikan seseorang itu tertawa dan menangis. Suatu hari Rasulullah ketika di awal-awal dakwah lewat kepada orang-orang di Mekah, dan mereka menertawakan Nabi, menyepelekan Nabi, merendahkan Nabi. Maka turunlah ayat ini. Wa annahu wa amata wa ahya. Dan manusia itu, kata Nabi, kalau dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya Nabi ketahui, maka dia akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena Allah lah yang menjadikan manusia itu mati dan menjadikan manusia itu hidup. Dalam fase kehidupan itu manusia setelah hidup kemudian dia akan mati. Apakah manusia setelah mati akan dihidupkan kembali? Pasti. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Wa anna walaqadzaini jauzaini dzakar wal unsa. Allah yang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, dan itulah salah satu tanda kekuasaan Allah. Siapa yang menciptakan manusia itu? Allah. Minutfatin ida tumna. Manusia diciptakan dari nutfah, dari air mani ketika dipancarkan. Kita bayangkan dari air mani kemudian jadi manusia. Itu sesuatu penciptaan yang sangat luar biasa. Sehingga sangat logis kalau Allah bisa menghidupkan kembali manusia setelah mati nanti. Wa anna alaihi nas'atal ukhra. Dan Allah akan menciptakan manusia pada kehidupan yang lain. Orang-orang kemudian sombong, orang-orang merendahkan terhadap Nabi Muhammad SAW karena merasa mereka menjadi orang kaya, mereka berkecukupan sementara yang lain di bawah mereka. Maka Allah menjelaskan, wa anahu wa agna wa akna. Allah lah yang menjadikan mereka itu kaya dan menjadikan mereka itu berkecukupan. Bahwa seseorang juga ketika berusaha, Allah bisa saja menjadikan mereka menjadi kaya. Wa annahu wa rabbus si'ra. Dan Allah lah yang menciptakan bintang Venus atau bintang yang sangat terang, yang tinggi di atas angkasa. Bahwa menurut para ahli tafsir ini adalah bintang yang sangat jauh, meskipun besarnya 2 kali lipat daripada matahari. Itu Asy'ra. Masyarakat jahiliyah pada waktu itu banyak menyembah bintang ini, sehingga diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan bintang itu. Wa annahu ahlaka adal ula. Dan Allah lah yang menghancurkan kaum Ad yang pertama. Bahwa ketika kaum Ad itu menyimpang dari petunjuk Allah, mereka tidak menunggu harus mati, harus di akhirat dulu, maka di dunia juga mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk seperti kaum Ad yang disiksa oleh Allah di dunia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dampaknya tidak hanya di akhirat saja, di dunia juga sebagaimana kaum Ad. Kita bisa melihat peninggalan mereka musnah semua. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, memiliki teknologi yang sangat tinggi. Wasamuda pama abuko. Dan kaum Samud, setelah kaum Ad dihancurkan kemudian ada kaum Samud. Kaum Samud yang bisa memahat gunung-gunung, yang sangat memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Mereka membuat gunung dengan harapan bisa jauh dari bencana. Tapi bencana itu berupa angin masuk ke dalam lubang-lubang itu.
dan mereka tidak tersisa. Wa qaum Nuh min qablihum adlamu atqa, dan kaum Nuh yang sebelumnya mereka sangat zalim juga melampaui batas. Mereka tidak menerima terhadap ajakan Nabi Nuh untuk melakukan kebaikan, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah musnahkan dan selamatkan Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman. Wal mu'tafikata ahwa, dan kaum Nabi Lut yang mereka melanggar terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Mereka melakukan sodomi atau melakukan pernikahan sesama jenis, dan Allah hancurkan itu. Wagosaha ma gosa, maka betapa dahsyatnya azab yang menimpa mereka. Fabi ayyi ala rabbika tatamaro, maka terhadap ayat Tuhanmu lah yang mana kamu kemudian merasa ragu. Allah sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas, pelajaran dari umat-umat yang terdahulu, bahwa roda sejarah itu terus berputar. Bintang itu ada yang bersinar, juga ada yang tenggelam. Kenapa bintang-bintang itu kemudian tenggelam? Karena mereka tidak mengetahui, tidak menerima terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyimbang dari jalan Allah, maka bintang yang bersinar itu akan jatuh. Mereka akan tenggelam oleh tingkah lakunya sendiri, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berdampak terhadap apa yang mereka dapatkan. Sehingga akibat dosa itu tidak hanya ditanggung ketika di akhirat saja, tetapi sejak di dunia manusia akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan melihat dampaknya. Sehingga kita harus selalu ingat terhadap peringatan ini. Tidak hanya apa dampak yang kita lakukan itu ketika sekarang, tetapi kita juga harus ingat terhadap dampak jangka panjang. Apa itu? Yaitu apa yang terjadi ketika hari kiamat. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.